Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Suguhan Sepincuk Berita Spesial Lebaran. Masih bersama saya Dia Ayu dan juga masih bersama Pak Sumala dari Sekolah Musik Indonesia. Kita lanjut ke berikutnya nih Pak, saya pengen tahu lebih banyak. Target Sekolah Musik Indonesia sendiri ke depan seperti apa? Kalau kita punya target itu kembali lagi ke visi misi ya. Jadi kita merindukan itu anak-anak Indonesia ya, khususnya di Kota Madiun ini ya minimal mereka bisa bermain musik ya, meskipun keterbatasan juga waktu dan lain-lain ya, tapi mereka punya modal sedikit tentang musik ya. Apalagi di era sekarang ini kan sangat dibutuhkan sekali musik-musik yang bersifat teknologi ya, seperti komputer musik untuk berkarya di bidang YouTuber, di bidang animasi, di bidang sampai ke perfilman semua, ada musik skor dan lain-lain. Dan kita punya harapan juga untuk anak-anak sekarang punya semangat, punya modal untuk mempunyai visi misi. Mereka harus punya target sendiri, saya harus bisa apa gitu. Betul ya, seperti gitu. Nah, sudah banyak sekali melahirkan talenta-talenta musisi ini Bapak. Ya. Seberapa ini bersaing sih sebenarnya para talenta-talenta musik yang ada di Kota Madiun ini dengan di kota lain atau mungkin di internasional, di luar negeri seperti itu. Karena tadi juga sempat dijelaskan bahwa ada juga yang mengikuti kompetisi semacam itu sampai ke Hong Kong. Ya, betul. Kalau musik itu memang universal ya, tidak ada habis-habisnya. Jadi semakin digali itu semakin ada. Semakin ada yang baru gitu. Betul. Ya? Jadi kalau kita hanya sebatas belajar aja kurang. Nanti semakin kita belajar kita merasa sudah pinter, tapi di luar itu lebih pinter lagi. Kalau di luar lebih pinter, di tempat lain akan lebih pinter lagi. Nah, makanya kejalah sesuatu itu sampai ke menuju yang finishnya yang berarti memang harus punya prinsip bahwa saya harus bisa lebih baik. Betul. Bukan hanya sekedar bisa main alat musik, piano katakanlah. Mungkin bisa belajar alat lain atau mungkin bisa juga naik grade nih Pak. Saya juga pengen punya grup musik. Nah, selama ini yang dari SMI apakah sudah ada yang kemudian lahir sebagai musisi atau bergabung di grup musik seperti itu? Kita juga menyediakan yang namanya kelas grup ya. Di situ anak-anak dari ada kelas piano, kelas gitar, kelas vokal, kelas drum, kita jadikan satu kelompok menjadi kelas grup, namanya grup band itu. Dari situ nanti anak-anak diajari untuk harmonisasi, untuk belajar saling menghargai bermain musik itu ya, dengan kemampuan musik. Nanti setelah mereka belajar, ada waktunya mereka keluar, ditampilkan keluar. Ada event-event khusus mereka main bersama grupnya. Jadi mungkin seperti mungkin kalau kita mencontohkan kemarin ada di Lapak JTV seperti itu. Diperkenalkan yang bisa main drum mulai dari usia yang paling muda kemudian yang paling senior juga nih. Betul. Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya nih Pak, saya mau bacakan informasi menarik juga ini. Pemirsa, mengusung tema budaya Jawa, seorang seniman lukis asal Tulung Agung bersiap menggelar pameran lukisan di Amerika Serikat. Nah, uniknya puluhan karya yang akan dipamerkan ini dilukis menggunakan bahan ampas kopi atau CT. Pada Maret ini, seorang seniman lukis asal Tulungagung, Aditya Kresna, tengah bersiap untuk menggelar pameran di Amerika Serikat. Memanfaatkan teras rumahnya di Desa Plosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Adit tengah menyelesaikan beberapa lukisan yang akan dibawa ke negeri Paman Sam tersebut. Bukan sembarang lukisan. 20 karya yang akan dipamerkan di salah satu restoran di Dallas pada 9 hingga 23 April mendatang tersebut dilukis menggunakan ampas kopi alias CT.
Adit mengatakan 20 lukisan CD yang akan dipamerkan seluruhnya bertema budaya Jawa. 10 lukisan merupakan visualisasi dari panyandra bahasa Jawa, yakni Candrane Wong Nginum atau panggambaran 10 tahapan orang minum minuman keras. Selain tema tersebut, Adit juga mengusung tema Java Amerika, yakni melukis kaligrafi huruf Jawa, namun isinya tentang Amerika dan kehidupannya. Yang mau dibawa ke pameran lukisan apa dan temanya apa, Mas? Saya bagi menjadi 2. Jadi pameran ini tema besarnya itu tentang Jawa, budaya Jawa. Saya bawa budaya Jawa tentang terap-terapan minum-minuman keras yang disusun sama sesepuh kita dulu. Persiapannya sejauh ini, Mas? Untuk yang 10, untuk yang yang tentang minum-minuman keras itu tinggal 3 ini, tapi 3 pun sudah mulai selesai. Untuk yang kecil-kecil yang kaligrafis itu masih berupa konsep, insya Allah bisa selesai. Rencana berangkat dan pameran kapan? Pameran dilaksanakan tanggal 9 sampai 23 April. Saya rencana ada berangkat tanggal 3. Rencana dalam pameran ada lelang lukisan apa gimana nanti di sana? Kalau di sana nanti iya, lukisannya dijual. Jadi langsung, jadi pada saat acara nanti ya seperti pameran biasa, langsung ada penjualan di sana. Rencana pameran lukisan CD karya Adit ke Amerika ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, Adit juga pernah mengikuti pameran bersama seniman-seniman lain di Texas. Dalam pameran nanti, lukisan CD karya Adit ini akan dijual dengan harga antara $300 hingga $1.500. Agus Bondan, CTV, Tulungagung. Baik, itu tadi informasi dari Tulungagung dan kita kembali ke Pak Sumala masih bersama Sekolah Musik Indonesia. Nah, Pak, tadi terakhir adalah disampaikan bahwa anak-anak tetap harus memiliki motivasi dan semangat untuk belajar. Saya pengen yang lebih nih. Nah, selama ini nih Pak, apakah juga pernah mencontohkan atau memberikan mereka minimal modal dulu nih, kasih tahu contoh-contoh senior-senior yang sudah sukses, atau mungkin mengambil dari tokoh-tokoh atau idola-idola mereka untuk bisa tetap termotivasi? Apakah juga seperti itu metode di sini, Pak? Ya, ada beberapa yang anak-anak belajar tuh, oh saya suka musik itu seperti itu loh. Ada artis ini, ada seperti saxophone ya, itu ada artis seperti Kaoru Kobayashi dari Jepang. Oh tuh mainnya bagus banget, saya pengen belajar seperti itu kadang gitu. Terus ada yang pemain jazz piano, oh saya pengen seperti Mas Indra Lesmana seperti gitu. Ada yang drum itu, oh saya pengen belajar seperti Gilang Ramadan seperti gitu. Demikian yang gitar, oh saya pengen seperti gitarnya Dream Theater seperti gitu. Ada, jadi mereka mempunyai motivasi yang lebih untuk belajar karena ada idolanya seperti gitu. Nah, dari sekian banyak alat musik yang ditawarkan untuk kita bisa belajar nih Pak, alat musik apa nih yang kira-kira nih belum ada di sini dan ingin ditambahkan mungkin ke depan? Kalau kita sebenarnya mau bentuk seperti orkestra ya, orkestra chamber itu ya, cuma karena keterbatasan kemarin karena pandemi, jadi kita sementara tunda untuk orkestra. Di situ nanti orkestra itu ada berbagai semua alat musik jadikan satu. Nanti biasanya ada kekurangannya seperti alat-alat oboe dan lain-lain kan tetap harus ada di situ, fagot, itu ada kemungkinan yang ekstrim ada harpa dan lain-lain seperti gitu. Itu yang mungkin alat-alat musik yang selama ini belum ada. Ya. Baik, kita kan sudah seperti kita ketahui bersama bahwa kasus COVID-19 sendiri di Kota Madiun dan juga di Indonesia ini semakin lama semakin melandai. Jadi kita sudah mau menuju ke endemi nih Pak, sudah bukan lagi pandemi. Nah, terakhir nih pertanyaan, harapan apa sih yang
ingin Bapak capai ini untuk Sekolah Musik Indonesia, kemudian untuk guru-gurunya dan juga untuk murid-muridnya? Ya, harapannya kita COVID segera selesai, ya, kita bisa hidup normal kembali, ya, sesuai harapan kita kembali, ya, kita bisa berkarya lagi di bidang musik, ya, yang talentanya musik, yang biasanya di luar musik ada job dan lain-lain, bisa mulai leluasa mereka berkreasi dengan musiknya mereka masing-masing. Itu harapan kita semua, ya, sehingga kehidupan sudah menjadi normal, ya, kembali, dan harapan kita juga musik di Indonesia akan lebih maju lagi. Semakin banyak yang cinta musik ya Bapak. Betul. Ya? Ya. Karena memang seperti disebutkan di awal tadi bahwa musik adalah bahasa universal, mungkin yang lebih gampang diterima untuk kita menerima pesan. Karena sekarang ini banyak sekali kampanye dan lain sebagainya juga menggunakan musik. Baik, kita kembali ke informasi berikutnya nih, pemirsa. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Suguhan Sepincuk Berita edisi spesial Lebaran, ada informasi terakhir untuk Anda. Bagi penikmat es krim, tidak ada salahnya mencoba es krim yang satu ini. Selain ragam menu kreasi, ada juga sajian es krim bakar dan goreng. Nah, kalau Anda penasaran seperti apa bentuknya, simak liputannya berikut ini. Es krim menjadi makanan yang digemari semua usia. Bahkan berbagai inovasi penyajian es krim membuat para penikmatnya tambah kepincut. Seperti yang dilakukan es krim Kapten Tama ini. Es krim dibalut dengan roti kemudian dibakar. Dengan komposisi 80% es krim, 10% roti, dan 10% topping. Bahkan juga tersedia dengan berbagai varian rasa mulai dari coklat, vanili, dan strawberry. Tama Praditya, pemilik kedai es krim ini mulai membuka kedai es krim bakar dan goreng sejak 2 bulan lalu. Dirinya ingin membuat sensasi baru dalam menikmati es krim. Seperti es krim goreng yang sebelum penyajiannya sudah dibalut dengan roti, kemudian digoreng dengan minyak goreng. Setelah itu disajikan dengan berbagai topping. Sensasi baru dalam menikmati es krim karena es krim goreng kan sudah banyak. Jadi saya berinovasi untuk membuat es krim bakar yang beda dari yang lain. Untuk bahan-bahannya itu kita pakai kulitnya itu roti. Di dalam roti itu kita isi es krim. Kita balut, lalu kita bakar. Namun ketika dibakar itu, ketika dipotong es krimnya masih utuh, tidak mencair. Yoyo, salah satu pembeli, mengaku penasaran dengan teknik pengolahan es krim bakar ini. Setelah ia mencoba, terdapat perbedaan baik dari aroma maupun teksturnya yang dapat menambah cita rasa tersendiri. Teknik pengolahan yang beda. Biasanya kan es krimnya ya kayak gitu. Seperti ini ada yang dibakar seperti ini, jadi penasaran ingin mencoba. Jadi ada kayak semacam teksturnya itu berbeda, Mas. Jadi kayak ada kulit-kulitnya ini, ada aroma bakarnya itu menambah cita rasa tersendiri. Untuk harga di kedai es krim Kapten Tama, baik es krim bakar maupun goreng, mulai Rp15.000 hingga Rp20.000, tergantung topping es krim apa yang hendak ditambahkan. Bagi yang ingin mencoba, silahkan datang di Jalan Raya Dungus Manis, Manis Rejo, Kota Madiun. Kriswanto, JTV, Madiun. Baik, itu tadi informasi es krim dan juga sekaligus menjadi informasi terakhir di jumpa kita di Suguhan Sepincuk Berita edisi spesial Lebaran kali ini. Saya Dia Ayu mewakili kerabat kalian yang bertugas dan juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Sumala dan juga Sekolah Musik Indonesia. Terima kasih atas informasinya, banyak sekali yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui, kita juga jadi banyak tahu dan harapan kita juga semakin banyak yang mencintai musik. Amin, terima kasih. Akhir kata dari Sekolah Musik Indonesia Kota Madiun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam JTV.